Terlalu murah jika berdoa hanya meminta harta, tahta, dan cinta manusia. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi nilainya, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya, yaitu hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, di tempat kita belajar bersama, memahami semua ilmu tentang kehidupan, tetap dalam tema menuju cahaya. Karena kemarin kita sudah mengupas tentang hidayah adalah sebaik-baiknya petunjuk. Dan terdapat 3 langkah penting yang ada di dalam materi kemarin. Yang pertama adalah mencari, yang kedua menerima, dan yang ketiga adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini mari sama-sama kita teguhkan niat kita, mari sama-sama kita kuatkan tekad kita untuk melangkah guna mencari apa? Mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam upaya mencari hidayah Allah, langkah-langkah yang perlu kita ambil akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Sepuluh upaya atau 10 langkah dalam mencari hidayah Allah. Semoga dari 10 langkah ini nantinya dapat kita pahami, dapat kita serap, dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita dan dalam upaya kita mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuki langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah niat yang kuat. Di sini niat adalah fondasi dari segala perbuatan. Tanpa niat, tindakan kita tidak akan memiliki arah dan tujuan. Niat untuk mencari hidayah haruslah murni dan tulus, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar, melainkan niat itu harus datang dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, dan dari jiwa kita sendiri, dari batin kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah. Nah, doa ini harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Garis bawahnya di sini adalah khusyuk dan penuh keikhlasan. Kita harus berdoa dengan kata-kata yang tulus. Tulus artinya tanpa dibuat-buat ya. Dan penuh harapan kepada Allah, bukan hanya sekedar rutinitas, formalitas atau kebiasaan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dan hadis. Jadi garis besarnya adalah kita harus terus berusaha meluangkan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, kemudian memahami isi kandungannya melalui tafsir-tafsir Al-Quran, dan mengembangkan pengetahuan kita berlandaskan pada hadis Rasulullah. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan ibadah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah. Langkah yang kelima adalah berbuat baik kepada sesama.
Yang keenam, meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Dalam berbagai upaya mari sama-sama kita tingkatkan ilmu dan pengetahuan, baik itu dalam bidang agama maupun pengetahuan dan wawasan umum lainnya. Ya. Kemudian langkah yang penting selanjutnya adalah menjauhi maksiat dan dosa. Sedangkan maksiat itu tidak bisa lepas dari diri kita. Maksiat, dosa itu saya rasa ketika kita membuka mata pun maksiat sudah terbentang luas di hadapan kita. Dosa juga langsung hadir. Akan tetapi inilah upaya kita, ya. Menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga hati, dan menjaga perbuatan dan lain-lain. Karena maksiat dan dosa adalah penghalang. Yang kedelapan adalah bersabar dan tawakal. Nah, sabar dan tawakal adalah kuncinya. Bahkan sabar tawakal ini juga kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat. Sabar, ada sabar dalam ibadah, kemudian sabar kepada maksiat. Yang ketiga ada sabar ketika kita mendapatkan ujian atau musibah. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah bersabar dalam menjalankan ibadah dan bersabar meninggalkan maksiat. Kita tetap harus tawakal, berserah diri, memasrahkan semuanya kepada Allah dan tetap mohon kekuatan kepada Allah untuk dapat melewati dan menjalani semua cobaan yang kita hadapi. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kebersihan hati dan pikiran. Karena apa? Hati dan pikiran yang bersih itu akan memudahkan kita untuk menerima dan memahami hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang terakhir, karena kita di sini hanya membahas 10 langkah, yaitu berbuat ilmu tentang kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.